Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk minggu depan ya. Ini udah hari Jumat, kita bahas untuk minggu depan tanggal 6 Februari ya. Sebelumnya disclaimer dulu ya, langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG yang hari Jumat ini ditutup merah, turun minus 0,61%, lumayan dalam ya, ke level 7.295. Bahkan tadi untuk IHSG itu sempat jebol supportnya di sampai ke area 7.260-an, cuman ada sedikit perlawanan naik ya, ada perlawanan naik dan plus ya, bisa dikatakan ini area support sih. Jadi untuk besok perhatikan saya level ini mungkin untuk minggu depan 7285 ya, semoga aja masih bisa bertahan di atas itu sih. Untuk resistennya buat patokan aja untuk IHSG saat ini, resistennya itu ada di 7330-an. Oke, itu untuk IHSG. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 23 Februari, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Agak mengkhawatirkan untuk transaksi di IHSG hari ini, sebagian asingnya itu keluar ya di saham-saham dengan kapitalisasi besar seperti Bank Mandiri, net sell 330,3 M untuk hari ini aja. Kemudian di Bank BRI, net sell 306,2 M untuk hari ini aja ya. Kemudian Telkom, Bank BNI, BBCA, Goto juga asingnya net sell. Kemudian yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini ada AMMN, PKTR, ISAT, OASA. Cuman untuk nilainya ya seperti ini, nggak sebanyak asing keluar ya. Jadi untuk hari ini IHSG di distribusi asing, jadi mulai taking profit mungkin untuk asingnya seperti itu. Coba kalau kita cek dari tanggal 19 ya, dalam satu minggu terakhir ini malah asingnya udah keluar di saham Bank Mandiri itu 607,7 M ya, itu yang paling banyak dijual asing. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ada Telkom, Bank BRI, tapi hari ini tanggal 23 untuk Telkom asingnya apakah masuk? Masih keluar sih, bukan masuk. Asingnya hari ini juga keluar di saham Telkom ya, 126,8 M. Nanti kita akan coba bahas. Tapi intinya untuk hari ini, hari Jumat itu asingnya distribusi cukup gede ya di IHSG. Jadi untuk besok mungkin kalau langsung dibuka merah, apalagi jebol di bawah 7285, itu jangan buru-buru buat entry mungkin ya. Takutnya kalau IHSG merah ya kemungkinan diikuti juga oleh saham-saham dengan kapitalisasi besar ya, yang juga bisa ikut-ikutan merah. Kalau kita cek untuk indeks globalnya hari ini tanggal 23, untuk indeks Asia hari ini sebagian besar merah ya. Untuk Singapura indeks, Hang Seng, kemudian IHSG juga ditutup merah. Tapi untuk indeks US-nya semalam bagus semua ya padahal ya. Bahkan untuk S&P 500 sama Nasdaq itu 2% lebih. Ya, kita lihat aja untuk nanti malam gimana untuk indeks US-nya ya. Oke, itu untuk IHSG sih. Asingnya keluar, jadi perlu hati-hati untuk minggu depan. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA ya. BBCA hari ini tanggal 23 Februari ya turun ya, waktu itu sempat mencoba breakout sih, cuman gagal di hari selanjutnya ya. Jadi emang di angka 10.000 itu waktunya taking profit ya. Jadi kalau nekat mau entry ya resikonya koreksi turun, tapi ya sabar aja. Kalau tetap masih mau hold, bisa yang nyangkut di pucuk. Selama ekonomi global masih baik-baik aja ya, kemungkinan nanti juga rebound naik lagi ya. Cuman nunggu waktunya kapan itu ya, yang mungkin butuh waktu yang lama sih mungkin ya kalau koreksinya dalam, apalagi kalau aslinya dalam waktu dekat ini masih jualannya. Buat patokan aja mungkin untuk level harga saya ini kalau support di 9.450 kayaknya terlalu jauh ya. Kalau sampai buat patokan misal kita ukur ini sih, perhatikan aja level ini, misal besok minggu depan masih turun ya. 9.775 jebol di bawah itu mending wait and see aja dulu sih. Kalaupun mantul di area 9775 itu hitungannya juga masih di pucuk ya, masih di area atas. Jadi ya kalau tujuannya untuk investasi sebenarnya kurang apa ya, kurang
menarik sih kalau mau entry di harga 9 ribuan itu. Kalau bisa ke di bawah 9.400 mungkin ya bisa dipertimbangkan. Tapi untuk saat ini di harga atas itu sebenarnya waktunya buat taking profit. Ya udah floating profit, tapi kalau tetap masih mau hold ya semoga aja masih uptrend sih untuk tren besarnya. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Kembali lagi disclaimer sih. Untuk hari ini untuk transaksi BBCA belum kita cek ya. Hari ini asingnya keluar, tapi hitungannya sih nggak terlalu banyak, 75,6 M. Dan kalau kita perhatikan untuk nilai transaksinya juga sekelas Bank BCA nggak terlalu rame ya. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 19, net sell 90,1 M. Jadi sebagian asingnya sebenarnya masih ada yang masuk kemungkinan. Kalau kita cek lebih detail di sini tanggal 23 Februari untuk hari ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, yang keluar BK, CC, BB, kemudian yang masuk RX. Ya kan sebagian asing masih masuk, itu cuman lebih banyak yang keluar ya. BK versi asing net sell 69M, CC, ZP, BB versi asing juga net sell ya. Ini untuk nominalnya bisa kita lihat bareng-bareng ya. Asingnya net sell, lokalnya net buy, harga sahamnya koreksi turun. Untuk besok minggu depan mungkin ya nanggung sih kalau mau entry ya, tapi kembali lagi disclaimer, pantau aja di 9775. Siapa tahu di arah sini ada tanda-tanda mau pullback ya kalau teman-teman buat yang mau entry. Tapi kalau tujuannya untuk trading sih sebenarnya ya kurang pas ya untuk saham Bank BCA ini karena tingkat volatilitasnya nggak terlalu tinggi. Oke, tapi kalau untuk invest pun ya lebih worth it-nya lagi tuh ambil ketika harganya udah koreksi lumayan dalam ya. Kalau koreksinya dikit ya itu jangan buru-buru buat masuk dengan jumlah yang banyak. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI yang hari ini asingnya keluar cukup banyak dan harga sahamnya gagal mempertahankan posisinya di atas 6.200. Jebol support langsung open ke bawah, close di 6125. Secara teknikal untuk support selanjutnya misal minggu depan masih turun itu ada di 5.900 sih. Jadi kalau masih di kamera jangan buru-buru buat entry, bisa tunggu di area supportnya ini ya. 5.900. Coba kalau kita cek untuk transaksi hari ini di saham Bank BRI itu asingnya keluar lumayan banyak tanggal 23. Net sell 306,2 M ya. Untuk hari ini ada yang mungkin mulai taking profit ya. Tapi kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir masih net buy loh. Secara keseluruhan net buy 286 M. Kalau kita lihat untuk nilai transaksinya hitungannya nggak terlalu gede ya. 4 triliun lebih loh dalam 1 minggu terakhir untuk saham Bank BRI cukup rame, cukup liquid ya. Tapi hari Jumat ini itu distribusi cukup banyak. Kalau kita cek lebih detail di saham BBRI yang keluar untuk asingnya hari ini ada RXAK ya. Untuk RXAK versi asing net sell, malahan kalau kita perhatikan untuk RX itu 100% transaksinya jualan, jadi murni distribusi. Untuk AK juga hampir seluruh transaksinya jualan ya. Net sell 180,5 MBB, ZP, KZ versi asing juga keluar. Yang masuk untuk asingnya paling banyak BK 122,7 M. YUCC juga masuk, cuman nggak sebanyak asing keluar hari ini, jadi didistribusi oleh asing. Untuk lokalnya net buy, harga sahamnya turun RX ya. Coba kita cek RX hari ini. Selain keluar di saham Bank BRI, keluar juga di saham mana untuk RX hari ini? Di Bank Mandiri, Bank BNI, Telkom juga keluar ya. Cuman paling banyak ya di saham Bank BRI ini net sell 199 M. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kalau lihat hari ini asingnya keluar cukup banyak. Coba kalau kita cek dalam 1 minggu yang pegang barang paling banyak untuk asingnya BK ya. Tentu hari ini BK-nya tanggal 23 masih masuk sih. Jadi semoga aja BK mau jaga harga sih untuk saham Bank BRI, tapi untuk AK-nya itu terus jualan ya. Dalam 1 minggu terakhir ini aja untuk AK-nya udah net sell 466,6 M dan sampai hari ini itu masih jualan untuk AK versi asing. Lebih amannya mungkin kalau masih turun tunggu di area supportnya ini 5.900 kalau ada yang tanda-tanda mau pullback dan BK-nya itu misal minggu depan nggak distribusi ya semoga aja bisa mantul di area 5.900 ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Untuk patokan aja resistennya di level harga ini ya di 6.200.
Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini tanggal 23 Februari juga turun ya. Setelah waktu itu nyentuh area resistennya, ini bergerak turun, koreksi ini belum tutup gap sih. Kalau mau tutup gap untuk saham Bank Mandiri ya ke 6.950 dulu untuk minggu depan ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya Bank Mandiri hari ini kalau nggak salah tadi asingnya net sell ya, bahkan dalam 1 minggu terakhir untuk asingnya udah keluar paling banyak 607,7 M, dan hari ini aja tanggal 23 net sell 330,3 M ya. Jadi sebagian asingnya udah mulai taking profit ya, mengingat juga ini harganya secara teknikal juga udah cukup tinggi kan. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau entry lebih amannya itu nunggu koreksi ya, jangan ambil di pucuk di atas, terlalu beresiko sih. Untuk besok buat patokannya ini sih untuk supportnya di 6.950. Kalau misal besok minggu depan masih turun, pantau aja di area supportnya ini. Jebol di bawah itu ya jangan buru-buru buat average down ya kalau misal yang udah punya posisi. Kalau kita cek untuk transaksi lebih detail hari ini di saham Bank Mandiri tanggal 23 Februari hari ini secara keseluruhan yang keluar didominasi oleh broker-broker asing ini KZ, CC, BB, ZP, kemungkinan mereka asing kan ya. KZ versi asing net sell 168,3 M, ini juga 100% transaksinya selling ya, jadi murni distribusi untuk KZ versi asing hari ini di saham Bank Mandiri. Selain KZ ada CC, ZP ya, versi asing net sell 660-an M, kemudian BP net sell 55 M, BK, RX juga keluar. Kemudian yang masuk untuk asingnya paling banyak AK, itu pun nggak sebanyak asing keluar ya, jadi didistribusi oleh asing. Lokalnya net buy, ditampung lokal, harga sahamnya turun ya, turun 0,70% ya. Untuk besok sih pantau aja di area supportnya ini. Kalau kita lihat hari ini tadi yang jualan KZ ya, selain jualan di saham Bank Mandiri juga jualan di mana aja. Untuk KZ hari ini selain jualan di saham Bank Mandiri, di Bank BNI cuman paling banyak ya di saham Bank. Kok KZ? Ini KZ versi asing sih ya. Ini KZ secara keseluruhan. Ya kan untuk KZ lokalnya masuk. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Bank Mandiri sih. Pantau aja di rasupannya untuk besok. Buat patokan untuk resistennya di 7.400 ya, cukup tinggi. Jebol di bawah 6.950 ya, tunggu di support selanjutnya di 6.675. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita cek saham Telkom. Telkom hari ini juga aslinya keluar ya, setelah waktu itu berhasil breakout cuman gagal mempertahankan posisinya, mungkin ini malah jebol lagi untuk trendline-nya tertembus. Coba kalau kita cek ya untuk transaksi Telkom hari ini lebih detail lagi. Asingnya keluar, yang keluar ada CC. CC-nya lokal sih, jadi lokalnya hari ini ada yang distribusi yaitu CC versi lokal net sell 100,7 M. Kemudian untuk asingnya juga distribusi ZP, BK, RX, CC versi asing net sell ya, ini kelihatan sekali. Asingnya distribusi, lokalnya juga ada yang jualan cukup banyak ya, yang nampung lokal juga sih. Untuk lokalnya secara keseluruhan net BI lebih banyak yang masuk, cuman ada yang jualan cukup banyak yaitu CC versi lokal. Untuk besok sih kalau lihat transaksi hari ini di saham Telkom kurang bagus ya. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir yang pegang barang paling banyak CC ya, CC versi asing udah net B 725,7 M loh sampai dalam 1 minggu terakhir. Dan untuk hari ini CC asingnya keluar cuman nggak terlalu banyak ya, 10 M-an aja dibandingkan CC masuk dalam 1 minggu terakhir ini. Jadi semoga aja mau jaga harga untuk CC di saham Telkom ya untuk minggu depan buat patokan, karena ini udah di tengah-tengah ya, agak nanggung juga. Ke bawah turun dikit kemudian naik ya. Sebenarnya ada perlawanan sih untuk saham Telkom hari ini. Pantau aja area sini sih untuk besok kalau langsung hijau ya. Untuk resistennya ada di 4.180-an, dan untuk supportnya cukup dalam kalau secara Fibonacci, tapi kalau secara histori harga terendah hari ini itu hitungannya masuk area support ya. 4.040 itu area support sih. Jadi kalau jebol 4.040 ya jangan buru-buru buat average down, tapi kalau mantul naik
atau langsung hijau, target price-nya di 4.180. Mungkin seperti itu sih untuk saham Telkom ya. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ASII ya, yang hari ini turun tadi kalau nggak salah ya, turun cukup dalam ternyata 2,84% ke level 5.125. Ini yang secara teknikal masih berada di area bottomnya ya, belum naik-naik ya. Koreksinya juga udah lumayan dalam, jadi ya mungkin masih bisa dipantau dulu yang belum punya posisi untuk saham ASII ya. Kalau secara teknikal untuk area support resistennya masih sama, untuk supportnya masih di area 4.900 ya. Ini untuk support kuatnya ya, semoga aja nggak jebol. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 23 Februari untuk saham ASII, asingnya keluar 56,5 M. Kalau kita cek dari tanggal 19 dalam satu minggu terakhir ini net pay 4,3. Jadi kemungkinan sebagian masuk ini di saham ASII untuk asingnya. Coba kalau kita cek lebih detail lagi untuk hari ini tanggal 23 Februari ya. Untuk asingnya yang keluar ZP, CCTP ya, yang masuk IUBK, AK. Kalau kita cek dari tanggal 19 dalam satu minggu terakhir ini ya emang sebagian masih masuk sih, cuman untuk nilainya nggak terlalu banyak ya. Untuk asingnya yang masuk itu AK, BK, ZP, tapi ketiganya ini cenderung trading, jadi nggak akumulasi banget. Jadi kalau mau entry mungkin di saat harga saat ini, kalau mau mulai nyicil ya, itu disclaimer ini hitungannya udah di area bottom sih. Kalaupun jebol 4.900 ya semoga aja resikonya nggak terlalu dalam ya, apalagi ini dengan saham dengan kapitalisasi yang cukup besar, tiap tahun bagi dividen, fundamentalnya juga cukup bagus, dan koreksinya lumayan dalam, otomatis valuasinya juga menarik mungkin ya. Kalau kita cek aja untuk saham ASI di harga saat ini, untuk valuasinya PBV-nya 1 kali. ASI loh, ini PBV-nya 1,09, hitungannya menarik dengan ROE 17%. PBV-nya 1 kali saham ASI. Kapitalisasi marketnya cukup gede ya, 200 triliun lebih. Dan tunggu aja, ini secara tahunan juga masih bertumbuh untuk pendapatannya. Tunggu nanti laporan kuartal 4 gimana. Kalau nggak terlalu mengecewakan banget ya, kalaupun turun tapi nggak terlalu mengecewakan banget ya, kemungkinan nanti bisa rebound sih, semoga aja seperti itu. Jadi di harga saat ini ya bisa dipantau dulu ya, atau dimasukkan ke list yang belum punya posisi. Tapi kembali lagi disclaimer sih. Oke, itu untuk saham ASI. Buat patokan selama nggak jebol di bawah 4.900 masih cukup aman, dan resistennya ada di 5.400 ya, di arah sinilah. Oke, itu untuk saham ASI. Selanjutnya kita cek saham Goto. Hari ini tanggal 23 Februari untuk saham Goto turun lagi ya ke area supportnya yang di 78. Ini close-nya di 79 sih, jadi berada di area support. Mungkin buat teman-teman yang mau entry, untuk yang tadi udah ambil posisi ya semoga aja besok naik ya. Apalagi kalau lihat candlenya kan ini ada perlawanan ya, setelah turun ke area 77 tadi untuk harga terendahnya ada buyer masuk, harganya naik dan close di 79. Jadi ada perlawanan supaya ini dijaga di area 78. Kalau kita cek untuk transaksinya Goto dalam satu minggu terakhir ini aslinya keluar 39 M aja. Kalau kita cek hari ini tanggal 23 Februari aslinya keluar 60,9 M, dan hitungannya nggak terlalu rame ya, untuk nilai transaksinya di bawah 200-an M. Jadi aslinya net sell, harga transaksinya nggak terlalu rame untuk saham Goto. Hari ini tanggal 9/23 yang masuk paling banyak AK, dan tadi kalau nggak salah kalau kita perhatikan ya, ini AK yang masuk AK versi asing ya. Kalau kita perhatikan dari tanggal 19 AK itu cenderung akumulasi sih di saham Goto. Jadi semoga aja besok minggu depan mau jaga harga. Soalnya kalau kita cek dari tanggal 19 untuk AK-nya net pay 135 M ya. Dan harganya juga udah di area support ya. Buat patokan ini aja, untuk supportnya 78 dan resistennya di 85. Mungkin buat teman-teman yang udah ambil posisi tadi
Dan misal besok naik, kalau mau taking profit ya target price-nya ke 85 ini ya. Semoga aja bisa seperti itu sih. Kalaupun nggak terlalu rame ya paling nggak sideways dulu ya di area support. Jadi yang udah ambil posisi misal pun jebol 98 ya jangan perlu-perlu buat average down ya. Nah, mungkin seperti itu aja sih untuk saham Goto. Oke, itu untuk saham Goto. Soalnya kalau sampai jebol di bawah 78 ya bisa ke 60-an lagi, 68. Lumayan dalam sih. Oke, itu untuk saham Goto ya. Lihat aja untuk besok. Kalau lihat transaksi hari ini kalau nggak sideways ya mudah-mudahan mantul naik sih. Nah, untuk selanjutnya kita akan cek saham ALII ya. Ini belum lama IPO tapi harganya udah naik cukup tinggi hari ini tapi koreksi turun 5,52% ya. Naik sideways kemudian naik cukup tinggi. Coba kalau kita cek untuk transaksinya ALII kalau kita lihat di sini kita cek dari awal IPO-nya ada KI ya waktu itu yang emang masuk sih jaga harga untuk saham ALI dan kalau kita perhatikan dari awal IPO sampai hari ini untuk KI-nya masih net buy cukup banyak 104,6 M dan sampai hari ini kalau nggak salah juga belum keluar ya. Untuk KI-nya udah keluar nih cuman nggak terlalu banyak 1,5 M aja kalau kita cek dari awal IPO untuk AVGB-nya sih. KI itu ada di level 372, 372 berarti floating profit 3. Wah, di sini ya lumayan tinggi beneran ya. Ini 372 kan? OVGB di 372. Ya, ya hati-hati aja sih kalau mau entry di harga saat ini ya. Soalnya itu yang ngumpulin barang udah floating profit cukup tinggi ini yang di harga AVG-nya dari awal IPO ya, belum pas harga IPO-nya kan juga di bawahnya lagi ya. Mungkin AVG-nya di angka ya pastinya di bawah 375 sih untuk rata-rata yang dipegang oleh ALI, oleh KI ya di sama ALI. Jadi kalau mau entry kalau untuk scalping sih ya disclaimer sih cuman hati-hati aja ya. Soalnya udah floating profit lumayan tinggi untuk KI-nya di saham HLI ini. Kalau kita cek dari AVG buy-nya aja yang tadi awal IPO udah floating profit 100% lebih ya. Udah bagger berarti. Oke, itu untuk sama HLI. Kalau menurut saya sih kemungkinan buat naik lagi selama KI itu belum distribusi ya masih ada sih. Cuman kalau KI-nya udah mulai jualan ya, apalagi kalau kita perhatikan juga hari ini sebagian retail masuk, tapi NI-nya masuk 9M. Ya, kalau mau masuk buat scalping sama masih liquid, ya disclaimer sih. Oke, itu untuk saham ALI. Selanjutnya kita cek saham PKTR. PKTR ini juga belum lama IPO, tapi harganya baru ngegas akhir-akhir ini aja ya. Waktu itu harganya cenderung bergerak sideways. Untuk target price-nya coba kalau kita ukur, ya di sini sih. Tadi sempat nyentuh 208 ya, tapi habis itu turun lagi. Buat patokan ini harganya di tengah-tengah. Kalau mau entry pun agak nanggung ya. Tapi selama masih tinggi aja tingkat volatilitasnya kalau buat scalping disclaimer. Buat patokan untuk supportnya ada di 170. Kalau kita cek untuk transaksinya. Hari ini tanggal 23 Februari asingnya masuk loh. Lumayan banyak juga. 19M kalau kita cek dari satu minggu terakhir net buy 17M. Asingnya masuk. Kalau kita lihat transaksinya. Yang jadi market makernya hari ini di VKTR adalah YB Netcal 1M. Nilai transaksinya 97 cenderung scalping. Kalau kita cek dari tanggal 19 masih YPMG ya. Keduanya juga scalping. Jadi kalau mau entry ya amannya buat trading aja sih mungkin seperti itu. IPO-nya dari tanggal 19 Juni bisa dicek nggak ya? Udah ini bisa dicek kalau kita cek dari awal IPO
Di VKTR ini KI juga ya, yang apa ini? Yang jadi market makernya, dan untuk KI-nya juga masih netbuy, AVGB-nya ada di 123 ya, netbuy 60-an M, 123. 123 berarti di sini lumayan tinggi juga floating profitnya ya. 123 ya, di sini sih untuk AVGB-nya sih KI, jadi mungkin setelah selama sideways itu ya ngumpulin dulu, habis itu naik cukup tinggi, floating profit lumayan banyak ya. Jadi kalau mau entry, resikonya kalau KI-nya taking profit, harga sahamnya bisa turun dalam ya. Ya buat patokan ini aja sih 170, semoga nggak jebol, tapi kalau jebol-jebol itu ya mending hati-hati ya, mending cut loss atau ya antisipasi lah. Oke, itu untuk saham PKPR, kemungkinan buat naik lagi itu ya tergantung itu KIYP MG ketiganya ini yang jadi market makernya. Untuk YP MG-nya juga ABGB-nya ada di 140-an, 130-an, floating profit semua lumayan tinggi. Jadi buat teman-teman yang nekat ambil di harga saat ini, lebih amannya buat scalping atau trading. Kalau untuk swing ya sama aja bunuh diri ya. Ya tapi disclaimer sih. Oke, itu untuk saham PKTR. Selanjutnya kita akan cek saham SMGA. SMGA hari ini tanggal 23 Februari naik lumayan tinggi, 18% lebih ya, setelah sekian lama itu turun-turun lumayan dalam. Kalau kita ukur untuk harga area support resistennya, soalnya udah buat swing high, swing low. Ya, harga penutupan hari ini bisa dikatakan area resisten sih. Tadi harga tertingginya itu ada di 102, 101 ya. 102 ya, 102 itu area resisten. Kalau bisa breakout besok ya, bisa langsung breakout di atas 102. Target price-nya ke 116, 114, 116, tapi kalau langsung merah, supportnya lumayan dalam, ada di 86. Jadi coba kita cek aja untuk transaksi SMGA hari ini tanggal ini kalau kita cek dari awal IPO sih MI ya, yang waktu itu terus jualan, dan yang nampung paling banyak masih XL, YBCCX sih. Masih hari sih. Kalau kita cek hari ini tanggal 23, kalau kita perhatikan sih sebenarnya nggak ada yang akumulasi banyak ya, yang jadi market maker namanya YP. Netbuy 2,4 M ya, nilai transaksinya 22,7, AVGB-nya di 96. 96 floating profit ya, hati-hati aja kalau besok YP taking profit di awal market ya, bisa jadi koreksi turun. Kalau untuk besok sih kalau menurut saya sih agak belum, kurang meyakinkan ya, mungkin untuk saham SMGA. Kalau bisa breakout ya bagus, tapi kalau gagal breakout ya hati-hati aja. Oke, itu untuk saham SMGA ya. Kembali ke disclaimer, selanjutnya kita cek saham PTPS. Harga sahamnya naik 14% lebih ya, setelah waktu itu juga naik lumayan tinggi, koreksi turun kemudian naik lagi. Buat patokan aja, misal kita cari area supportnya di sini ya, 364 ini berhasil breakout lagi sih. Semoga saja besok kalau koreksi turun bisa bertahan di atas 364. Karena kalau sampai jebol 364 ya dalam lagi ke 250-an untuk supportnya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini PTPS tanggal 23 Februari, kalau kita perhatikan sih ada yang akumulasi ya, yaitu KI. KI hari ini yang dimasukin oleh KI harganya naik-naik ya. Kalau kita perhatikan hari ini KI selain masuk di PTPS, masuk juga di CMMT, BBRI, CMMT. Tapi CMMT nggak terlalu rame ya. Ini sih untuk KI itu hari ini
yang jadi market maker di saham PTPS dan PKTR ya. Cuman bedanya di PKTR net sell 7,6 M, di PTPS net buy 5 M-an ya. Nilai untuk frekuensi transaksinya 4 ribuan. Jadi ya yang bikin harga lah, bisa dikatakan seperti itu. Oke, itu untuk saham PTPS ya. Kalau untuk besok sih perhatikan aja ini ya, 364 kalau koreksi turun. Buat teman-teman yang mau entry ya namanya buat scalping aja. Oke, itu untuk saham PTPS, dan ini aja dulu untuk analisis pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.